Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 6 akan menjelaskan materi dari kelompok kami yang berjudul Capital Asset Pricing Model. Sebelumnya, perkenalkan anggota dari kelompok 6 yang terdiri dari Ahmad Faruk, NIM 161, Nila Agustin, NIM 162, Didit Saifuddin Latif, NIM 163, Elila Nurhaninda, NIM 164. Subbab yang akan dijelaskan adalah pengertian capital asset pricing model yang akan dijelaskan oleh NIM 163, asumsi-asumsi capital asset pricing model yang akan dijelaskan oleh NIM 161, garis pasar modal yang akan dijelaskan oleh NIM 162, garis pasar sekuritas yang akan dijelaskan oleh NIM 164, sekuritas overvalued dan undervalued yang akan dijelaskan oleh NIM 161, pelonggaran capital asset pricing model yang akan dijelaskan oleh NIM 163. Subbab yang pertama, pengertian capital asset pricing model. Capital asset pricing model bisa disebut dengan CIPM. Diperkenalkan oleh Sherpa, Lindner, dan Mosin pada pertengahan 1960-an. CIPM adalah model yang menghubungkan tingkat retur yang diharapkan dari suatu aset berisiko dengan risiko dari aset tersebut pada kondisi pasar yang seimbang. Teori CIPM dikembangkan berdasarkan teori portofolio yang dikemukakan oleh Markowitz. Untuk dapat mengestimasi retur suatu sekuritas dengan baik dan mudah diperlukan suatu model estimasi. Oleh karena itu, kehadiran capital asset pricing model yang dapat digunakan untuk mengestimasi retur suatu sekuritas dianggap sangat penting di bidang keuangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Faruk, NIM 161, yang akan menjelaskan tentang asumsi-asumsi CAM, yang mana semua investor mempunyai cakrawala waktu satu periode yang sama. Investor memaksimumkan kekayaannya dengan memaksimumkan utilitas harapan dalam satu periode waktu yang sama. Investor juga melakukan pengambilan keputusan investasi berdasarkan pertimbangan antara nilai return ekspektasian dan deviasi standar return dari portofolionya. Semua investor mempunyai harapan yang seragam terhadap faktor-faktor input yang digunakan untuk keputusan portofolio. Semua investor juga dapat meminjamkan sejumlah dana dan meminjamkan sejumlah dana dengan jumlah yang tidak terbatas pada tingkat bunga yang bebas risiko. Selanjutnya, penjualan pendek atau short sell yang digunakan oleh investor individual dapat menjual pendek beberapa pun yang dikehendakinya. Subbab yang selanjutnya adalah garis pasar modal atau capital market line. Garis pasar modal atau CML menggambarkan hubungan antara return yang diharapkan dengan resiko total dari portofolio efisien pada pasar yang seimbang. Apabila portofolio terdiri dari aset bebas resiko dan aset beresiko, maka efisien frontier yang diperoleh berbentuk garis lurus dan disebut capital market line atau CML. Pada saat pasar seimbang, investor akan melakukan investasi pada portofolio yang optimal. Apabila ditarik garis lurus dari titik portofolio yang optimal dengan titik return bebas resiko, maka akan diperoleh garis lurus yang merupakan garis pasar modal tersebut. Kombinasi antara investasi bebas resiko dengan investasi beresiko mendorong investor untuk berinvestasi di daerah titik-titik garis pasar modal tersebut. Kurva tersebut menunjukkan hubungan antara tingkat return pasar yang diharapkan dengan resiko yang ada.
Garis CML tersebut memotong sumbu vertikal pada titik RF yang ditujukan oleh garis berwarna merah. Selisih antara tingkat return yang diharapkan dari portofolio pasar atau E-Action RM dengan tingkat return bebas resiko atau RF merupakan tingkat return abnormal yang bisa diperoleh investor sebagai kompensasi atas resiko pasar yang ditanggung investor yang ditujukan oleh garis berwarna hijau. Besarnya premi resiko pasar ini ditunjukkan oleh garis putus-putus horizontal dari RF sampai M yang ditunjukkan oleh garis berwarna kuning. Pilihan investasi investor akan berbeda-beda, didasarkan pada kombinasi investasi yang dilakukannya. Jika berinvestasi tanpa resiko, maka investor dapat memilih investasi pada titik RF yang tanpa resiko yang ditunjukkan oleh titik berwarna hitam. Jika ingin memperoleh keuntungan maksimal, maka investor dapat berinvestasi pada titik M yang merupakan investasi beresiko yang dapat dilakukan investor yang ditunjukkan oleh titik berwarna biru. Kemiringan atau slope CML pada kurva tersebut menunjukkan harga pasar pada resiko yang ada atau market price of risk. Untuk portofolio yang efisien, besarnya slope ini mengindikasikan tambahan return yang diisyaratkan untuk setiap kenaikan 1% resiko portofolio pasar. Nilai slope CML dapat dihitung dengan menggunakan persamaan slope CML sama dengan E/RM dikurangi RF per beta M, yang mana E/RM merupakan return portofolio pasar, RF merupakan return aset bebas resiko, beta M merupakan deviasi standar return portofolio pasar. Dalam konsep CML ini ada beberapa hal penting yang perlu dipahami secara lebih mendalam, yaitu garis pasar modal terdiri dari portofolio efisien yang merupakan kombinasi dari aset yang beresiko dan aset bebas resiko. Dalam CML, aset beresiko diwakili dengan portofolio M yang merupakan portofolio pasar, sedangkan aset bebas resiko diwakili titik R, kombinasi antara titik RF dan titik M yang merupakan portofolio efisien bagi investor. Kemudian, slope CML akan cenderung positif karena adanya asumsi bahwa investor bersifat risk averse. Hal ini berarti investor hanya mau berinvestasi pada aset yang beresiko hanya jika memperoleh return yang tinggi. Dengan demikian, semakin tinggi resiko suatu investasi, maka semakin tinggi pula return yang diharapkan oleh investor. Berdasarkan data historis, adanya resiko akibat perbedaan return aktual dan return yang diharapkan akan dapat menyebabkan slope CML menjadi negatif. Slope negatif terjadi apabila tingkat return aktual portofolio pasar lebih kecil dibandingkan tingkat keuntungan resiko atau RF. Garis pasar modal dapat digunakan untuk menentukan tingkat return yang diharapkan untuk setiap resiko portofolio yang berbeda. Di sini kelompok kami mengambil contoh soal dan penyelesaiannya adalah sebagai berikut. Return ekspektasian portofolio pasar ERM adalah 20% dengan deviasi tanda beta M sebesar 5%, return aktiva bebas resiko atau RF sebesar 12%. Besarnya slope dari garis pasar modal adalah sebagai berikut. Slope garis pasar modal sama dengan 20% dikurangi 12% per 5%, maka akan ditemukan hasil 1,6%. Slope dari garis pasar modal menunjukkan return ekspektasian tambahan karena portofolio pasar mempunyai resiko sebesar beta M yang lebih besar dari resiko aktiva bebas resiko. Dari contoh tersebut menunjukkan bahwa portofolio pasar menuntut tambahan return sebesar 20% dikurangi 12% yang sama dengan
8%. Tambahan return sebesar 8% ini karena adanya tambahan resiko sebesar beta sama dengan 5% relatif terhadap aktiva bebas resiko. Slope dari GP garis pasar modal menunjukkan tambahan return untuk tiap unit tambahan resiko yang diukur dengan deviasi standar. Untuk tambahan resiko sebesar 5%, dituntut tambahan return sebesar 8%. Maka untuk tambahan resiko 1% akan diminta tambahan return sebesar 8% dibagi 5% atau 1,6%, yaitu besarnya slope garis pasar modal. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang garis pasar sekuritas. CML mensyaratkan pasar yang equilibrium dalam perhitungan return dan resiko. Untuk menggambarkan hubungan expect return dan risk, baik bagi portofolio yang tidak efisien maupun sekuritas individual yang digunakan security market line, SML adalah garis yang menghubungkan tingkat return yang diharapkan dari suatu sekuritas dengan resiko sistematis atau beta. Kontribusi masing-masing aset terhadap resiko portofolio pasar dipengaruhi besarnya kovarian aset terhadap portofolio pasar. Dalam sekuritas individu, tambahan ekspektasi return ini terjadi dari penambahan resiko sekuritas bersangkutan yang diukur dengan beta. Perhitungan kontribusi sekuritas terhadap resiko portofolio adalah sebagai berikut, di mana sudah tertera pada gambar pertama, yaitu di mana 01M adalah kovarian sekuritas tersebut dengan portofolio pasar. Resiko sekuritas ditunjukkan dari nilai beta sekuritas tersebut. Beta menentukan besaran return ekspektasi untuk individual dengan argumentasi bahwa risiko tidak sistematik, cenderung hilang, dan risiko yang relevan hanya risiko sistematik yang diukur dengan beta. Risiko tidak sistematik dapat dihilangkan dengan melakukan portofolio efisien, sedangkan risiko sistematik tidak dapat dihilangkan dengan portofolio tersebut. Risiko sistematik merupakan risiko fundamental yang melekat pada sekuritas tersebut yang membedakan risiko satu sekuritas dengan sekuritas yang lainnya. Kemudian untuk gambar yang kedua, yaitu beta menunjukkan tingkat sensitivitas return sekuritas terhadap return pasar. Setiap saham memiliki tingkat sensitivitas return yang berbeda-beda. Semakin tinggi beta suatu sekuritasnya itu, maka semakin sensitif sekuritas tersebut terhadap perubahan pasar. Tanda positif ataupun negatif pada beta menunjukkan pergerakan yang terjadi pada saham sekuritas dibandingkan dengan pasar. Apabila positif, maka sekuritas tersebut berubah sesuai dengan arah perubahan pasar. Sedangkan apabila tandanya negatif, maka pergerakan harga sekuritas berlawanan dengan pergerakan umum di pasar modal. Pergerakan sekuritas secara teoritas yaitu haruslah bergerak sesuai dengan pergerakan pasar sehingga beta sekuritas seharusnya memiliki tanda positif. Sedangkan untuk sekuritas dengan beta negatif dimungkinkan terjadi karena adanya perhitungan beta dengan menggunakan konsep beta pasar. Untuk gambar yang ketiga, yaitu menunjukkan hubungan antara return sekuritas dengan return pasar untuk berbagai sekuritas yang berbeda dinilai betanya. Sekuritas M yaitu merupakan sekuritas dengan beta 1 sehingga return yang diharapkan dari sekuritas makin besar dengan return pasar. Untuk sekuritas B yaitu dengan beta sebesar 0,5, berarti setiap perubahan pada return pasar sebesar 1%. Maka return sekuritas B akan berubah sebesar 0,5 kali 1%, yaitu 0,5% dengan arah yang sama dengan pergerakan pasar. Untuk sekuritas A dengan beta 1,5 akan terjadi perubahan sebesar 1,5 kali 1%, yaitu 1,5% dengan arah yang sama dengan arah pasar. Dari ketiga sekuritas tersebut dapat dipahami ya, walaupun jadi semakin besar nilai beta sekuritas, maka akan semakin sensitif sekuritas tersebut dan akan mensyaratkan tingkat return semakin besar untuk mengakomodasi fluktuasi sekuritas tersebut. Sebagaimana konsep pada garis pasar modal, perhitungan tingkat keuntungan sekuritas dapat juga menggunakan pendekatan CAPM. Tingkat keuntungan sekuritas individual yang diharapkan adalah menjumlahkan
dari tingkat keuntungan bebas resiko ditambahkan dengan premi resiko atas sekuritas tersebut. Rumusnya ERF sama dengan RF ditambah BI ERM dikurangi RF. Contohnya yaitu return aktiva bebas resiko adalah sebesar 12%, return portofolio pasar adalah sebesar 15%. Dari saham A mempunyai beta sebesar 1,8, return ekspektasinya dari saham A ini dapat dihitung sebesar ERF sama dengan 12% ditambah 1,8, 15% dikurangi 12% sama dengan 12% ditambah 5,4% sama dengan hasilnya 17,4%. Selanjutnya, sekuritas overload dan underfloat. Pada gambar 6.4, yang mana gambar tersebut memperlihatkan bahwa saham A memiliki tingkat return yang diharapkan oleh investor akan diperoleh lebih tinggi. Sekuritas A merupakan sekuritas yang underfloat, sehingga investor tersebut akan tergerak untuk membeli sekuritas A. Permintaan akan di sekuritas A akan naik sehingga harga akan terdorong naik. Sebaliknya, return sekuritas A akan turun mendekati tingkat return yang diperkirakan pada garis SML. Untuk sekuritas B, berdasarkan analisis fundamental terletak di bawah garis SML, sehingga tingkat return yang didapat investor lebih rendah. Kondisi ini, keberadaan sekuritas B berada di garis SML yang dinamakan overload. Dari gambar sekuritas A dan B dapat dilihat mekanisme pergerakan harga saham yang mengakibatkan terjadinya transaksi sekuritas karena adanya perbedaan nilai return yang disyaratkan oleh investor satu berbeda dengan investor yang lain. Subbab selanjutnya, pelonggaran CIPM. Standar CIPM berdasarkan beberapa asumsi-asumsi yang kadangkala secara real tidak dapat diterapkan dalam pasar modal. Para analis banyak melakukan pelonggaran beberapa asumsi standar CIPM, sehingga lebih mendekati kondisi real yang dihadapi investor. Beberapa pelonggaran yang mungkin dilakukan oleh para investor dalam melakukan analisis dengan konsep CIPM seperti yang pertama, bagaimana kalau short sales tidak diperkenankan. Yang kedua, bagaimana kalau tidak ada reckless lending dan borrowing rates. Yang ketiga, keberadaan komponen pajak. Yang keempat, keberadaan faktor likuiditas dalam sekuritas. Kurva tersebut menjelaskan apabila short sales tidak diperkenankan, maka pilihan portofolio yang paling efisien hanya terletak pada garis antara RF dengan M yang ditunjukkan dengan garis berwarna merah, sehingga investor tidak bisa memilih investasi yang terletak di sebelah kanan titik M yang ditunjuk dengan garis berwarna kuning. Investor hanya bisa berinvestasi dari RF ke M yang ditunjuk dengan garis berwarna merah, tetapi tidak bisa mencapai dari RF ke CML yang ditunjukkan dengan garis berwarna hijau. Karena hal tersebut tidak ada short sales. Sebenarnya short sales merupakan daya tarik investor untuk berinvestasi di pasar modal daripada long sales. Jadi kurva tersebut menunjukkan gambaran paling aman untuk berinvestasi jika tidak ada short sales, yaitu dari titik RF sampai M yang ditunjukkan dengan garis berwarna merah. Yang kedua, tidak ada reckless lending dan borrowing rates. Dalam equilibrium, semua kesempatan investasi berada pada garis lurus dalam diagram beta dan E(R). Diidentifikasi portofolio dengan beta sama dengan 0 atau zero beta investment, yaitu kesempatan investasi yang menawarkan E(RZ) dan kovarian RZ menjadi RM sama dengan 0. Maka
persamaan CIPM menjadi zero beta CIPM. Persamaan sebagai berikut. E(RI) sama dengan E(RZ) plus beta I E(RM) min E(RZ). Kondisi zero beta CIPM digambarkan seperti kurva sebagai berikut. Pada saat nilai beta adalah 0 yang ditunjukkan oleh titik yang berwarna merah, maka tingkat retur yang diharapkan adalah sebesar RZ yang ditunjukkan oleh titik berwarna kuning. Nilai RZ lebih besar dari RF. Hal ini karena RZ tidak risk-free. Yang ketiga, terdapat pajak. Standar CIPM mengasumsikan tidak ada pajak pendapatan, sehingga investor bersikap tidak berbeda antara memperoleh dividen atau capital gain. Apabila terdapat pajak, maka investor akan mempertimbangkan keberadaan pajak atas dividen dan capital gain, sehingga akan menguji keseimbangan. Elton dan Gruber 1991 merumuskan keseimbangan tersebut sebagai berikut. E(RI) sama dengan RF plus beta E(RM) min RF plus T(DM) min RF plus T(DI) min RF. Notasi TM sama dengan dividen yield dari portofolio pasar. TI sama dengan dividen yield untuk sekuritas. T sama dengan tax factor yang mengukur tarif pajak yang relevan untuk capital gain dan pendapatan. Apabila tarif pajak untuk capital gain sama dengan pajak untuk dividen, dalam persamaan di atas akan sama dengan 0. Sehingga persamaan maka di atas akan kembali lagi pada persamaan standar CIPM. Namun apabila pajak dividen berbeda dengan pajak capital gain, maka persamaan security market length tidak bisa lagi menjelaskan hubungan ekuilibrium tersebut. Dengan keberadaan pajak, maka tingkat keuntungan akan merupakan fungsi beda dan dividen yield. Yang keempat, faktor likuiditas diperhatikan. Standar CIPM berpendapat bahwa para pemodal hanya berkepentingan dengan risiko dan keuntungan. Meskipun demikian, karakteristik lain mungkin juga penting bagi pemodal. Sebagai misal, masalah likuiditas mungkin juga penting. Dalam konteks ini, likuiditas berarti biaya yang ditanggung pemodal kalau ingin menjual sekuritasnya secara tergesa-gesa. Sebagai misal, rumah dianggap lebih tidak likuid daripada sekuritas, karena untuk menjual dan memperoleh fair price akan memerlukan waktu yang lebih lama. Untuk sekuritas, pengertian likuiditas dapat diukur dari perbedaan antara permintaan harga jual dan harga beli. Semakin besar selisih harga tersebut, semakin tidak likuid sekuritas tersebut. Bagi pemodal, portofolio yang lebih likuid akan dinilai lebih menarik daripada portofolio yang tidak atau kurang likuid. Di bawah kondisi atau asumsi tersebut, maka harga sekuritas akan menyesuaikan diri sampai dengan para pemodal merasa puas untuk memiliki saham-saham yang beredar di pasar. Dengan demikian, maka tingkat keuntungan yang diharapkan dari suatu sekuritas akan didasarkan atas dua karakteristik sekuritas tersebut, yaitu A. Kontribusi marginal sekuritas tersebut terhadap risiko portofolio yang efisien. Karakteristik ini akan diukur dengan beta sekuritas. B. Kontribusi marginal sekuritas tersebut terhadap likuiditas portofolio yang efisien. Karakteristik ini akan diukur dengan likuiditas
sekuritas. Semakin tinggi likuiditas, semakin likuid saham tersebut. Dengan demikian, apabila faktor-faktor lain sama, maka pemodal tidak akan menyukai sekuritas dengan yang tinggi, tetapi akan menyukai sekuritas dengan likuiditas yang tinggi. Hal ini berarti bahwa dua sekuritas yang mempunyai beta yang sama, tetapi likuiditasnya berbeda, tidak akan mempunyai expected return yang sama. Dengan kata lain, suatu sekuritas yang mempunyai beta yang sama dengan sekuritas lain tetapi mempunyai likuiditas yang lebih baik akan terjual dengan harga yang lebih tinggi atau mempunyai expected return yang lebih rendah. Hal yang sebaliknya akan berlaku untuk sekuritas dengan likuiditas yang sama tetapi dengan beta yang berbeda. Dalam keadaan ini, sekuritas yang mempunyai beta yang lebih rendah akan mempunyai expected return yang lebih rendah. Sekian materi dari kelompok 6 yang dapat disampaikan. Ada kurang lebihnya kelompok 6 meminta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.